Vlad III yang dikenal sebagai Vlad Tepes atau Dracula adalah seorang pangeran Wallachia yang terlahir sekitar tahun 1428 hingga 1431 di Wallachia yang kini menjadi bagian dari Rumania. Vlad III yang memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya, Vlad II alias Vlad Dracul, nama belakangnya Dracula atau juga disebut Dracula, yang berarti anak sang naga karena ayahnya. Vlad II Dracul telah bergabung dengan Ordo Naga. Dracul berasal dari bahasa Latin dracon yang berarti dragon atau naga dalam bahasa Indonesia. Menurut bahasa Rumania kuno, Drac berarti naga, sehingga Vlad Dracul bermakna Vlad si naga. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang berasal dari wilayah yang kini bernama Turki. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan Vlad Dracul sering menjadi tempat pertempuran berdarah, hingga pada tahun 1442, Vlad Dracul dijebak oleh Sultan Ottoman Murad II. Kejadian itu menyebabkan Vlad II terpaksa memberikan kedua anaknya, yakni Vlad III. Vlad II menyetujui syarat tersebut. Ia pun bebas dan diizinkan kembali ke istananya. Sejarawan Elizabeth Muller dari Memorial University of Newfoundland, Kanada mengatakan bahwa walaupun menjadi sandera, Vlad III dan Radu justru diajarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni oleh Kesultanan Ottoman. Di sisi lain, Vlad II susah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa wilayah. Hingga pada tahun 1447, ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung kerajaan Hungaria. Vlad II pun diketahui terbunuh dalam kejadian tersebut setahun setelah kejadian itu. Vlad III atau Dracula mulai bergerak untuk kembali merebut tahta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru, Vladislav II. Upayanya ini berhasil berkat didukung oleh Kesultanan Ottoman. Namun kesuksesan Dracula duduk di tahta Wallachia hanya bertahan 2 bulan setelah Vladislav II kembali melawan dan berhasil merebut Wallachia dari tangan Dracula. Namun karena kejadian tersebut, Dracula menjadi tenang baik secara politik maupun militer. Pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman dengan kejatuhan ibu kota Romawi Timur tersebut. Kesultanan Ottoman siap untuk menginvasi Eropa melalui upaya merebut Hungaria pada tahun 1456. Pada saat itulah, Dracula memanfaatkannya dengan berangkat ke daerah asalnya untuk membunuh Vladislav II dan menjadi penguasa dari Wallachia. Setelah berhasil menyingkirkan Vladislav II dan mengambil alih kekuasaan, Dracula yang sudah memiliki dendam terhadap Ottoman sejak remaja kemudian mendeklarasikan diri melawan Kesultanan Ottoman. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Ottoman. Meski kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Dracula sesungguhnya juga amat sadis. Demi memperkuat posisi sebagai penguasa Wallachia, Dracula konon mengundang para bangsawan yang menjadi saingannya di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Namun setelah perjamuan tersebut, Dracula justru membantai seluruh tamunya itu. Dracula membunuh seluruh tamunya dengan cara menusuk dan menancapkan tiang pancang tersebut. Tidak hanya para bangsawan, anggota keluarga mereka pun juga dibantai demi mencegahnya pemberontakan di masa kepemimpinannya. Hukuman oleh Dracula ini disebut menyula. Dalam Wikipedia disebutkan, sula sendiri adalah metode pembunuhan dengan cara menusukkan tiang pancang sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur korbannya dan mendirikan pancang tersebut. Para bangsawan yang selamat segera melarikan diri atau bungkam. Setelah kejadian itu, ia kemudian dikenal dengan nama Vlad Tepes atau Vlad Sang Penyulah. Dracula konon juga menusuk puluhan pedagang Saxon di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Bra of
Rumania karena dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan selama berkuasa. Dracula diperkirakan telah menusuk 40.000 hingga 100.000 orang. Tak lama berselang, pusat pemerintahan Dracula yaitu Benteng Ponari dikepung oleh Kesultanan Ottoman yang dipimpin oleh Radu, yang tak lain saudara dari Dracula yang kini menjadi panglima perang Kesultanan Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Dracula berhasil kabur ke Hungaria, Wallachia berhasil direbut, dan Radu ditunjuk memimpin Wallachia. Pada bulan Juli 1375 meter, ia kembali menyerang Wallachia dengan bantuan Pangeran Stefan Báthory dari Transilvania dan Pangeran Stefan the Great dari Moldavia. Saat itu pula Radu, saudaranya, terbunuh. Di saat itu perang salib sedang berkobar, Sultan Mehmed II memimpin pasukan Turki Utsmaniyah menggempur Eropa Barat. Dracula ikut pergi berperang dan terbunuh dalam perang tersebut. Bagi rakyat Rumania, Dracula adalah seorang pahlawan nasional karena usahanya mempertahankan Wallachia dari serangan musuh Utsmaniyah. Namun, bagi negara lain Dracula tidaklah lebih dari tirani yang kejam dan berdarah dingin. Konon, ia pernah menyula lebih dari 500 pedagang Jerman dalam sebuah penyerangan dan juga menyula 30.000 pedagang Turki. Hal inilah yang membuatnya dibenci oleh negara-negara lain. Karena kekejaman ini, banyak yang mengaitkan Dracula sebagai vampir peminum darah seperti karya Bram Stoker. Dracula sendiri selama hidupnya tidak pernah meminum darah layaknya vampir, bahkan musuh bebuyutannya Kesultanan Ottoman pun tidak pernah menyebut Dracula sebagai makhluk penghisap darah tersebut. Penelitian terakhir menyebutkan bahwa Vlad III atau Dracula menderita penyakit porfiria atau kelainan darah yang langka, sehingga ia selalu menghindar dari sinar matahari atau sinar ultraviolet, serta memiliki kelainan pada kulitnya yang pucat. Jadi bagaimana menurut kalian? Lebih mengerikan kisah Dracula yang asli atau karya fiktif Bram Stoker? Tulis komen kalian di bawah ya.